terdengar suara, aku mulai bisa merasakan tubuhku menggerakkan jemari dan membuka mata. Ternyata suara tadi berasal dari alat mendeteksi detak jantung. Kuedarkan pandangan menyusuri setiap sudut ruangan. Mataku tertuju pada seseorang yang sedang tidur di sofa. Kal? Kal? Dia pun terbangun lalu menatapku agak lama. Gila? Tanyanya seraya berjalan mendekatiku. Aku di mana? Kamu ada di rumah sakit. Iya, aku tahu. Maksudku, apa aku sudah sampai Jerman? Tidak, kamu masih ada di Indonesia. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Tanyaku masih mencerna semua yang terjadi. Aku juga tidak tahu. Krik, pintu kamar terbuka. Tante Maria masuk ke dalam kamar. Wajahnya terkejut saat melihatku sudah sadarkan diri. Gila? Ucap Tante Maria sambil menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Kal kembali duduk di sofa, sedangkan Tante Maria menarik kursi kecil dan duduk di samping berangkatku. Tante, sebenarnya Gila kenapa? Tante juga kaget, Gila. Malam itu Tante Maria sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Saat diangkat ternyata itu dari rumah sakit. Dia bilang kamu ada di rumah sakit. Pada saat itu juga Tante Maria meminta Rio untuk membelikan tiket pesawat ke Jakarta dengan penerbangan pertama besok paginya. Tiba di Jakarta dia langsung menuju rumah sakit. Kondisi kamu gak stabil. Gak stabil gimana, Tan? Secara medis dokter sulit menjelaskannya. Tapi secara non medis Tante lihat kamu kayak orang kesurupan. Mirip waktu di rumah Mas Indra. Kadang kamu teriak-teriak gak jelas. Kadang nangis, tertawa dan merintih kesakitan. Kamu baru bisa tenang saat dokter kasih obat penenang. Kalau bangun pasti kambuh lagi. Keadaan itu berlangsung selama beberapa hari, sampai akhirnya Tante Maria menghubungi Pak Indra untuk menerawangku dari jauh. Pak Indra bilang apa? Dia bilang kalau Sukma kamu sudah dibawa siluman ular itu. Sukma, jiwa tubuh kamu bernyawa, tapi nggak ada jiwanya. Kosong aja gitu. Jadi selama beberapa hari banyak makhluk lain yang keluar masuk ke dalam badan kamu. Selama hampir seminggu Tante Maria meminta pihak rumah sakit untuk menidurkanku. Selama itu pula Pak Indra berusaha mencari keberadaan Sukmaku. Alam lain itu luas. Sulit mencari Sukma kamu yang disembunyikan siluman ular itu. Di rumah, Tante. Di rumah? Rumah kamu? Iya, selama ini aku ada di sana bareng Kevin dan Steven. Bukannya kata kamu Kevin dan Steven ada di tempat siluman ular? Itu dulu. Sekarang mereka semua menempati rumah itu, termasuk Kevin, Steven, dan Lastri. Apa Lastri yang nyelamatin kamu? Aku menggelengkan kepala. Terus siapa? Ada kakek-kakek datang nyelamatin Gila. Pas sadar dan ada di rumah sakit, Gila pikir semuanya cuma mimpi. Tapi pas Tante cerita masalah Sukma itu, Gila rasa itu bukan mimpi. Gila benar-benar ada di sana. Aku menatap Kal yang sedang duduk sambil menatapku. Apa Tante yang menghubungi Kal? Iya, gak apa-apa kan? Enggak sih, udah berapa lama dia di Indo? Kenapa kamu gak langsung tanya aja sama orangnya? Tante, apa susahnya sih tinggal jawab doang? 2 hari, dia jarang pulang ke hotel. Lebih banyak nemenin kamu di sini. Oh ya? Ada satu teman kamu juga yang datang ke sini. Siapa namanya? Duh, Tante lupa. Perempuan. Iya, Melinda. Nah, itu. Dia datang sebentar tapi waktu itu kamu belum sadar. Apa Melinda ketemu kau?
Bisikku agar Kal yang sedang duduk di sofa tak mendengarnya. Enggak. Oh, oke. Tante keluar dulu ya. Siapa tahu kamu mau ngobrol berdua. Ucap Tante Maria bangkit dari tempat duduknya, lalu meninggalkan kamar. Kini hanya ada aku dan Kal saja yang saling bertatapan. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Apa dia tidak senang aku sudah sadar? Atau dia masih marah padaku? Kal, dia langsung beranjak dari sofa dan menghampiriku. Apa kamu membutuhkan sesuatu? Ah, lega rasanya. Ternyata dia tidak marah padaku. Mungkin dia masih bingung dengan keadaanku belakangan ini. Aku menggelengkan kepala. Lalu kenapa kamu memanggilku? Duduklah. Ucapku memintanya duduk di kursi di samping berangkar. Bagaimana kabarmu? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Kenapa kamu tidak tanyakan? Baiklah, bagaimana kabarmu? Sakit, Kal? Apa yang sakit? Biar aku panggilkan dokter. Aku pun tersenyum. Jangan bercanda, Kila. Kamu tidak tahu perasaanku melihat kamu tidak sadarkan diri berhari-hari. Setiap kali aku bertanya pada dokter tentang bagaimana kondisi kamu sebenarnya, mereka sendiri bingung kamu sakit apa. Aku meminta mereka untuk berhenti menidurkan kamu, tapi tante kamu itu menolak. Jujur aku kesal sekali. Dasar, pura-pura tidak peduli, padahal dia sangat khawatir dengan keadaanku. Tante benar, sebaiknya kamu tidak melihatku saat dibangunkan. Aneh, apa bedanya dengan sekarang? Kamu bangun dan baik-baik saja. Pokoknya beda. Apa bedanya? Banyak hal yang kamu tidak mengerti. Iya, kamu mulai merahasiakan sesuatu lagi. Bukan begitu, tapi ini sulit dijelaskan. Coba jelaskan. Aku akan mencoba untuk mengerti. Aku pun menceritakan setiap kejadian selama di Indonesia, mulai dari kedatanganku ke Surabaya sampai kejadian di toilet bandara, bahkan pertemuanku dengan kedua adikku. Mungkin kamu lelah, jadi berhalusinasi. Sudah kuduga, kamu tidak akan percaya. Apa kamu pernah menonton film Exorcist? Kamu tahu sendiri, aku tidak suka film horor. Ya karena kamu takut. Bukan. Tapi aku tidak percaya dengan hal seperti itu. Oke, yang penting aku sudah menceritakan semua. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Sangat sulit untuk memberi penjelasan tentang hal-hal mistis pada orang yang tidak percaya. Kal masih berpikir secara logis, sama sepertiku dulu sebelum rentetan kejadian mistis menimpaku. Jika kondisimu sudah stabil, sebaiknya kita pulang ke Jerman. Pengobatan medis di sana lebih baik dari sini. Sekarang malah aku yang kesal. Rasanya ingin meminum obat penenang daripada harus menghadapi perdebatan dengan Kal. Iya, ucapku singkat tak sanggup lagi membantahnya. Setelah dipikir-pikir lagi, memang pergi ke Jerman secepatnya adalah jalan terbaik. Kal, ya, bisa tolong ambilkan minum? Kal pun bangkit lalu mengambil air mineral di atas meja dan menyerahkannya padaku. Terima kasih. Tak lama dokter pun masuk ke dalam ruangan, mengecek semua kondisiku. Tak ada keluhan atau rasa sakit yang kurasakan. Dokter pun keluar kamar, diikuti oleh Kal. Sepertinya dia ingin membicarakan sesuatu dengan dokter itu. Krik, pintu terbuka. Kal pun muncul dengan wajah tersenyum. Ada apa? Dokter bilang aku bisa membawamu ke Jerman karena kondisimu sudah stabil. Kapan? Secepatnya, biar aku urus dulu semuanya. Oke. Tante Maria masuk ke dalam kamar membawakanku beragam buah-buahan. Kini giliran Kal yang keluar kamar. Entah pergi kemana. Kamu lapar? Lumayan. Tante Maria duduk di sampingku, lalu memotong sebuah apel dan menyuapiku. Tante, ya, Kal bilang mau ngajak Kila pulang ke Jerman secepatnya. Apa dia udah tahu?
Udah, tapi begitulah, dia gak percaya. Dia masih begitu aja. Masih Tan, cuma bener sih, mending kamu ke Jerman secepatnya. Tante takut kalau siluman ular itu datang lagi. Iya Tan. Oh iya, Mas Indra tadi nelpon nanyain kamu udah sadar atau belum. Tante bilang aja udah. Kok bisa pas gitu sih? Makanya pas tante mau ceritain tentang kamu yang ketemu Kevin sama Steven di rumah itu, dia malah udah tahu. Berarti kakek itu temannya Pak Indra. Kayaknya begitu. Kalau Pak Indra nelpon lagi, tolong bilangin makasih. Oh iya Tan, handphoneku mana ya? Dibawa sama Kal. Oh, tadinya Kila mau nelpon Melinda. Kasian dia kesini pas kondisi Kila belum sadar. Aku dan Tante Maria pun mengobrol tentang banyak hal. Tak terasa warna langit di balik jendela pun sudah berubah menjadi gelap. Tante Maria pun pamit pulang ke hotel. Kini aku sendirian di kamar. Kal belum juga kembali. Mungkin dia ketiduran di kamar hotelnya. Krik, pintu terbuka. Seorang perawat datang, membawakanku makan malam sambil bertanya apa ada keluhan atau hal yang aku inginkan. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan kamar. Baru selesai menyantap makan malam, Kal sudah terlihat dari balik kaca pintu. Maaf, aku ketiduran, ucapnya seraya masuk ke dalam kamar. Sudah kuduga, ucapku dalam hati. Malam ini aku akan menjagamu. Besok aku akan mengurus semua perizinan untuk membawamu ke Jerman. Apa kamu sudah makan? Aku menoleh ke arah meja kecil di samping brancar. Di sana masih ada sisa makan malamku. Kal menghampiriku duduk di sampingku. Tangannya mulai menggenggam tanganku. Sesekali menciumnya. Kebiasaan semenjak kami berpacaran. Apa kamu merindukanku? Ya, sangat merindukanmu. Balasku menatap mata birunya yang memesona. Sudah lama berpacaran, tapi hatiku selalu berdebar saat menatap matanya. Dia pun menggeser kursi mendekati kepalaku. Aku mencintaimu, bisiknya sambil mendekatkan kepalanya pada telingaku. Aku menoleh padanya. Wajah kami pun berhadapan. Ya, aku mencintaimu. Balasku, jarak wajah kami pun semakin dekat hingga akhirnya tak ada jarak antara bibirku dengan bibirnya. Jangan tinggalkan aku lagi, bisiknya sambil mengatur posisi duduknya kembali. Kal, ya. Apa handphoneku ada di kamu? Aku simpan di kamar hotel. Memang kamu ingin menghubungi siapa? Aku hanya bosan saja. Kan udah ada aku. Kamu tidak akan bosan. Kal mulai bercerita tentang rencananya ke depan, terutama tentang rencana pernikahan kami. Kami pun berdiskusi mengenai tempat pernikahan, rencana bulan madu hingga jumlah anak. Malam sudah semakin larut. Kal memintaku untuk beristirahat. Sementara itu, dia sudah merebahkan diri di atas sofa. Kupejamkan mata berusaha untuk tidur. Namun perasaan ini tak tenang. Setiap kali menutup mata, aku bisa melihat wajah siluman ular itu dengan jelas. Jemari kakiku mulai terasa dingin. Sudah ditutupi selimut, tapi rasa dinginnya tak juga hilang. Perlahan rasa dingin ini menjalar, bisa dirasakan oleh seluruh kakiku. Aku membuka mata melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat kusibak selimut, ada seekor ular besar sedang melata di kakiku. Kal! Teriakku, dia yang baru saja memejamkan mata otomatis terbangun. Ya, ada apa Kila? Ada ular! Ucapku panik yang melihat ular itu mulai melata menuju perutku. Ular? Tidak ada apa-apa. Apa kamu tidak melihatnya? Tidak, sebaiknya aku panggilkan dokter. Ucap Kal beranjak dari sofa dan berjalan menuju pintu. Kal! Teriakku, dia menoleh ke arahku. Jangan tinggalkan aku. Sabar, aku akan panggilkan dokter. Kal membuka pintu dan meninggalkanku sendirian. Kal!
Ular itu mulai melilit dadaku dengan kencang. Aku mulai kesulitan bernafas. Kepala pusing sekali. Pandanganku mulai kabur. Tak lama semua menjadi gelap. Bunyi alat pendeteksi detak jantung yang bergerak lurus. Aku pun terbangun dari mimpi buruk. Di hadapan sudah ada Carl yang nampak khawatir. "Kamu bermimpi buruk?" tanyanya sambil mengelus rambutku. Aku menganggukkan kepala sambil mengatur nafas. "Jangan takut, aku akan menemani kamu di sini," ucapnya seraya duduk di sampingku. Dia menyandarkan kepalanya di atas tempat tidur. Wajah kami pun saling berhadapan. "Aku akan menjagamu sampai kamu tertidur," ucapnya sambil menatapku, ingin sekali memalingkan wajah karena tak kuat melihat sorot matanya yang indah itu. Kuulurkan tangan mengelus rambut pirangnya. Tak terasa air mata ini mengalir. Berharap mimpi tadi tidak jadi kenyataan. "Kenapa kamu menangis?" tanya Carl sambil mengangkat kepalanya, mengubah posisi duduknya. Dia menempelkan jemarinya ke pipiku dan mengusap semua air mata. "Apa ada yang sakit?" Aku menggelengkan kepala. "Lalu, kenapa kamu menangis?" "Aku mencintaimu, Carl." "Aku sudah tahu. Tapi, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Apakah jika aku ceritakan kamu akan percaya?" "Ceritakan saja." Aku mulai menceritakan mimpi buruk tadi. Carl mendengarkan tanpa menyanggah ceritaku sedikit pun. "Sudah?" tanyanya sesaat setelah aku selesai bercerita. Aku menganggukkan kepala. "Sayang, kamu tidak perlu khawatir. Aku di sini. Aku menjagamu. Tidak perlu dipikirkan hal seperti itu. Anggap saja hanya sebuah mimpi buruk," balas Carl sambil menggenggam tanganku. Aku bangkit mengambil posisi duduk. Carl menggeser kursi. Semakin dekat denganku, kami pun berpelukan. "Sekarang kamu tidur. Aku khawatir kesehatanmu kembali memburuk," ucapnya sambil melepas pelukan. Aku kembali merebahkan tubuh di atas berangkar. Carl mengusap keningku, lalu menciumnya. "Tidur sayangku, mimpi yang indah. Mimpikan masa depan kita berdua," bisiknya tepat di samping telingaku. Aku menutup mata mencoba tidur kembali. Sebuah mimpi yang indah diawali dengan aku yang berdiri sambil menatap hamparan bunga lavender yang cantik. Langit terlihat berwarna jingga, membuat pemandangan semakin indah. Dari kejauhan terlihat seseorang sedang berdiri di samping pohon berdaun hijau. Aku pun berjalan menghampirinya, menyusuri jalan setapak di antara hamparan bunga. Bentuk tubuhnya, rambutnya semakin terlihat. Ya, itu pasti Carl. Aku pun mempercepat langkah. "Carl," sapaku setengah berteriak. Dia pun menoleh dengan senyuman menawan, melebarkan tangannya dan membusungkan dadanya yang bidang. Aku pun berlari hingga berlabuh dalam pelukan. Pelukan yang terasa nyaman di saat senja yang kian meredup. Kulepaskan pelukan, menatap wajahnya yang tak kalah indah dengan hamparan bunga di sekitar. Bagian yang paling kusuka adalah mata birunya. Langit sudah semakin gelap. Sementara itu kami masih berdiri saling bertatapan. Tiba-tiba ada angin kencang, membuat tubuhku terhuyung lalu jatuh terduduk di tanah. Carl mengulurkan tangan. Kusambut uluran tangannya itu. Namun ada yang aneh saat kutatap wajahnya. Mata biru tak lagi terlihat, berganti dengan mata kuning yang bercahaya dalam kegelapan. Mata kuning yang sama dengan siluman ular itu. Sontak ku hempaskan tangannya, mundur perlahan, masih dalam posisi terduduk di tanah. "Ada apa sayang?" tanyanya berjalan mendekatiku. "Carl?" "Ya," balasnya semakin mendekat. Ku tatap kembali wajahnya, matanya kembali berwarna biru. Dia kembali mengulurkan tangan. Ada keraguan untuk menyambut uluran tangan itu. Saat akan memegang tangannya,
terlihat ada orang yang berdiri di belakangnya. Seorang wanita berambut panjang dan bermata kuning. Siluman ular itu. "Kila?" tanya Kal saat aku kembali menjaga jarak. "Kila?" Terdengar suara wanita memanggilku. Aku membuka mata bangun dari mimpi aneh tadi. Ternyata itu suara Tante Maria yang sudah duduk di sampingku. "Udah siang, kamu belum makan kan?" "Emangnya jam berapa, Tan?" "Udah hampir jam 12. Aku melihat ke arah sofa, Kal tidak ada di sana. "Kal kemana, Tan?" "Katanya mau urus dokumen buat bawa kamu ke Jerman." "Emang harusnya kamu cepat-cepat pulang ke Jerman, Kila. Soalnya..." Tante Maria menghentikan ucapannya lalu mengambil sup di atas meja. "Soalnya apa, Tan? Kamu makan dulu aja, nanti Tante ceritain." Selesai makan, Tante Maria mulai bercerita. "Malam Mas Indra nelpon. Dia bilang kalau siluman ular itu sekarang sedang mengincar orang lain." "Orang lain?" "Iya, Mas Indra dapat gambaran kalau orang yang diincarnya kali ini laki-laki." "Kal, dari ciri-ciri yang Mas Indra bilang emang mengarah ke Kal. Semalam juga Kila mimpi aneh." Aku bercerita tentang mimpi tadi malam. "Dia ada di belakang Kal, Tan." "Ngapain?" "Kila juga nggak tahu. Soalnya udah keburu bangun." "Kamu harus kasih tahu Kal." "Percuma, Tan. Dia nggak akan percaya." "Tapi Kila, ini bahaya banget." "Iya, Kila tahu. Cuman susah banget bikin dia percaya masalah beginian, Tan. Terus gimana dong?" "Tante bilang ke Pak Indra bisa tolong lindungin Kal dari jauh. Soalnya Kila nggak mau dia kenapa-napa. Nanti Tante bilang ke Mas Indra, kamu mau istirahat lagi." "Aku mau nonton TV aja, Tan. Bosen di rumah sakit terus. Mana handphone Kila masih dibawa Kal." Tante Maria beranjak dari kursi, lalu menyalakan televisi. Kami pun menonton televisi. Pintu kamar terbuka. Kal masuk ke dalam kamar dan langsung menghampiriku sambil tersenyum. "Bagaimana kabarmu hari ini, sayang?" "Aku baik-baik saja. Aku sudah mengurus semuanya. Kemungkinan beberapa hari lagi kita akan kembali ke Jerman." Sebuah berita baik di tengah kekhawatiranku akan ancaman siluman ular itu. "Apa kamu tidak senang?" "Aku sangat senang. Akhirnya bisa kembali ke apartemen sempitku. Kamu tidak perlu tinggal di sana. Kenapa tidak tinggal bersamaku di Prancis? Kamu lupa kalau aku masih bekerja di Bremen? Kita sebentar lagi menikah. Seharusnya kita tinggal bersama. Nanti saja kita diskusikan kalau sudah sampai di Jerman." "Baiklah." Kal pun duduk di sofa dekat dengan Tante Maria. Salah satu hiburanku adalah melihat kecanggungan Tante Maria saat berada di dekat Kal. Pasti bentar lagi Tante Maria yang keluar kamar, tebakku dalam hati. Tak lama Tante Maria benar-benar keluar kamar. Sesuai dengan tebakanku, kini hanya ada Kal yang menemaniku. "Kal?" "Ya." "Kapan kamu kembali ke hotel?" "Kamu ingin sendirian?" "Bukan. Jika kamu kembali ke hotel, jangan lupa bawa handphoneku." "Oh iya, aku lupa tidak membawanya. Sebelum malam aku akan kembali ke hotel. Nanti aku bawakan." Kal merebahkan tubuhnya ke sofa. Mungkin dia lelah setelah mengurus perizinan untuk membawaku ke Jerman. Tak lama dia pun tertidur pulas, sedangkan aku hanya menatap wajah tampannya itu. Tak rela bila terjadi sesuatu padanya.